Saya rasa sangat penting bagi kita untuk merefresh kembali pemahaman kita tentang struktur teks pidato persuasif. Jadi untuk materi kali ini saya akan membahas tentang struktur teks pidato yang didengar. Harapannya agar kita dapat mengidentifikasi struktur teks pidato persuasif yang didengar. Jadi dalam video ini saya membagikan tentang penguatan pemahaman tentang struktur teks dan pembagian kelompok diferensiasi untuk mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, mari kita ingat-ingat kembali struktur teks pidato persuasif. Ada berapa bagian? Ada 3 bagian. Bagian pertama adalah pembuka, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Untuk bagian pembuka terdiri atas salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Untuk bagian isi harus berisi secara berurutan, ya ini dimulai dari pengenalan isu atau pernyataan umum, kemudian argumen, dan terakhir adalah bagian penegasan kembali. Berikutnya bagian penutup, terdiri atas kalimat penutup dan terakhir adalah salam penutup. Mari kita uji coba sebentar. Tentukan struktur teks pidato berikut ini. Assalamualaikum, selamat siang. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Mempawah Timur, yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha, yang kami banggakan kawan-kawan siswa SMP Negeri 1 Mempawah Timur. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena izin darinya kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam ruangan ini. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan singkat untuk hal kecil yang sering kita abaikan, namun menunjukkan karakter kita sebagai anak bangsa. Saya menganggap hal kecil ini adalah perkara yang besar, yaitu antri di tempat umum. Budaya antri di negara kita, khususnya di tempat kita ini, saya anggap itu sangat buruk. Mengapa saya mengatakan demikian? Mari kita perhatikan sejenak ketika mengantri di gerai seperti, maaf saya sebut brandnya, seperti Indomaret atau Alfamart. Pernah tidak kawan-kawan mengalami situasi ketika sedang mengantri di depan kasir, tiba-tiba ada abang-abang yang nyerobot antrian ketika membeli rokok? Mereka berpikir bahwa membeli sebungkus rokok itu tidak akan memakan waktu lama. Tetap saja kebiasaan ini merugikan. Tidak menyenangkan juga kalau abang-abang yang beli rokok bisa 3 atau 4 orang kan. Ditambah lagi tidak ada izin atau permintaan maaf dari mereka. Makin diperparah dengan tindakan kasir yang justru melayani si abang terlebih dahulu. Kasus berikutnya dapat kita saksikan sangat jelas ketika pembagian bantuan langsung di kantor pos atau di gerai-gerai ketua RT. Jangan diharapkan pula disiplin mengantri ini terjadi pada pasar-pasar. Saya pikir bahwa masalah ini tentunya dapat kita kaitkan dengan pendidikan di usia sekolah, bahkan pendidikan di lingkungan keluarga. Saya ingat ketika di sekolah, siswa-siswa biasanya bergerombol di depan meja guru kalau mengumpulkan tugas. Apalagi ketika waktu belajar sudah habis dan mepet sama jam istirahat. Semua ingin dahulukan, terlebih ketika mereka di kantin. Kebiasaan mengantri ini sebenarnya sudah digalakkan sekolah. Hanya saja sering terkendala dengan waktu. Sulit membuat puluhan bahkan ratusan siswa mengantri dengan tertib apabila waktu yang disediakan hanya sedikit. Faktor berikutnya adalah minimnya rasa malu. Kita sering mengabaikan orang lain dan menganggap bahwa perilaku ini bisa dimaklumi oleh orang lain. Sayangnya, ketika si dia ini menjadi korban, tak jarang ia pun marah ketika antrinya diserobot. Untuk itu, saya ingin bertanya kepada kawan-kawan dan cukup dijawab dalam hati. Apakah selama ini kita menjadi korban antrean yang diserobot orang lain, atau justru kitalah pelakunya? Oleh sebab itu, ayo kita ubah budaya ini. Munculkanlah rasa malu. Bayangkan apabila kita berkunjung ke negara lain yang budaya antrenya bagus, tiba-tiba kita main serobot. Kemudian kita ditegur oleh mereka, disebut-sebutlah dari negara mana. Apa kita tidak merasa malu? Mari budayakan antri menggunakan fasilitas umum. Bebek saja bisa antri dengan rapi, masa kita tidak? Kalau saya sih malu. Itu sebabnya saya berkomitmen untuk memulai disiplin ini dari diri saya sendiri. Saya berharap kawan-kawan juga ikut serta dalam komitmen ini.
Saya rasa sekian yang mampu saya sampaikan. Jika ini tidak mampu mengubah, setidaknya saya sudah menyampaikan. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lihat sama-sama struktur teks pidatonya. Assalamualaikum, selamat siang. Ini termasuk salam pembuka. Paragraf pertama ini disebut ucapan penghormatan. Paragraf ketiga disebut ucapan syukur. Untuk salam pembuka saya rasa tidak ada masalah. Bagian ucapan penghormatan ini mudah untuk kita tentukan karena ada tanda seperti yang terhormat, yang kami hormati. Jadi inilah disebut sebagai ucapan penghormatan. Untuk ucapan syukur biasanya ada tanda-tanda atau clue seperti puji syukur atau alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah. Nah, itu disebut ucapan syukur. Nah, bagian ini disebut sebagai bagian pembuka dalam pidato persuasif. Sekarang kita masuk pada bagian isi, karena setelah bagian pembuka kita bahas, artinya kita sudah masuk ke bagian intinya. Bagian isi kita ingat ada 3 bagian kan. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua adalah argumen, dan terakhir adalah penegasan kembali. Bagian pernyataan umum itu selalunya berada di awal. Jadi dari 2 paragraf ini perhatikan kira-kira mana bagian yang cocok untuk disebut sebagai pernyataan umum. Yang paragraf pertama, kedua, atau kedua-duanya. Nah, perhatikan bagian yang menunjukkan maksud atau niat dia berpidato itu apa. Di situ disampaikan tujuan dia berpidato. Nah, tujuannya ini atau temanya ini adalah isu. Nah, inilah yang disebut sebagai pernyataan umum. Jadi yang tepat adalah pada paragraf yang atas ini ya, yaitu paragraf yang keempat. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan. Apa pesannya? Yaitu antri di tempat umum. Nah, ini kan isu yang ingin dia bawa dalam pidatonya. Selanjutnya, pada bagian yang kedua, paragraf kelima ini, mengapa saya mengatakan demikian? Mari kita perhatikan sejenak ketika mengantri di gerai seperti Indomaret atau Alfamart. Ini kan sudah masuk contoh. Kalau sudah contoh berarti dia sudah masuk ke argumen, tidak lagi pernyataan umum. Contoh berikutnya, misalnya ketika ada abang-abang yang nyerobot antrian kalau mau beli rokok. Nah, mereka tidak minta maaf dan lain-lain. Nah, ini adalah kasus atau kejadian peristiwa yang mendukung isunya tadi bahwa antri di tempat umum ini bermasalah. Nah, pada bagian ini disebut sebagai argumen. Selanjutnya kita buka pada bagian yang ketiga. Kasus berikutnya dapat disaksikan sangat jelas ketika pembagian bantuan langsung di kantor pos atau gerai-gerai ketua RT. Nah, kasus lagi. Nah, pada paragraf ini masih dikemukakan kasus. Kalau kasus berarti masih pada bagian argumen. Saya berpikir bahwa masalah ini tentunya dapat kita kaitkan dengan pendidikan di usia sekolah, bahkan pendidikan di usia keluarga. Nah, ini adalah faktor penyebab. Nah, faktor penyebab juga masih masuk ke bagian argumen. Paragraf berikutnya, kebiasaan mengantri sebenarnya sudah digalakkan sekolah. Nah, cuma terkendala waktu. Nah, ini juga masih masuk kepada argumen karena menelusuri ataupun meneliti sebabnya. Faktor berikutnya adalah minimnya rasa malu. Nah, ini juga masih argumen ya, karena sudah jelas ada kata-kata faktor. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Kira-kira apakah masih argumen atau sudah masuk ke bagian selanjutnya? Untuk itu, saya ingin bertanya kepada kawan-kawan dan cukup dijawab dalam hati. Apakah selama ini kita menjadi korban antrian diserobot orang atau justru kitalah pelakunya? Nah, ini ada 4 bagian ini ya. Coba perhatikan mana yang termasuk ke penegasan kembali. Penegasan kembali tandanya adalah clue-nya ada kata-kata ajakan. Makanya disebut paragraf persuasif. Seperti kata mari, ayo. Nah, kalau sudah ada bagian itu biasanya termasuk penegasan kembali. Ada 2 paragraf yang kita temukan terdapat kata-kata persuasifnya, yaitu ada ajakan ayo, mari. Pada paragraf yang di atas ini perhatikan, oleh sebab itu ayo kita ubah budaya ini. Itu ada kan ya. Selanjutnya, paragraf selanjutnya, mari budayakan antri menggunakan fasilitas umum. Kedua-duanya ada
kata ajakan persuasif, tapi tidak melulu dia sebagai penegasan kembali. Nah, clue yang kedua adalah selain ada kata ayo, mari, seharusnya. Nah, istilah penegasan kembali berarti diulang lagi, diajak lagi khusus untuk menganterinya tadi. Jadi tidak ada lagi tentang faktor-faktornya, tidak ada lagi contohnya, tidak ada lagi opininya. Nah, pada bagian yang atas ini ya, ini masih dikatakan sebagai argumen. Kenapa? Karena ada bagian bayangkan apabila kita berkunjung ke negara lain yang budaya antrinya bagus, tiba-tiba kita main serobot. Nah, itu masih argumen, masih contoh, masih analogi. Jadi selanjutnya, penegasan umum terletak pada bagian mari budayakan antri menggunakan fasilitas umum. Bebek saja bisa antri dengan rapi, masa kita enggak? Itulah sebabnya saya berkomitmen untuk memulai disiplin dari diri saya sendiri. Saya berharap kawan-kawan juga ikut komitmen ini. Nah, itu adalah pernyataan atau penegasan kembali. Nah, selesailah bagian inti, sisa 2 bagian terakhir ini disebut penutup. Nah, manakah kalimat penutup, manakah bagian salam penutup? Tentu saja salam penutup bagian selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam. Sisanya adalah kalimat penutup. Sekarang kita akan lakukan tantangan baru untuk mengidentifikasi struktur pidato yang kita dengarkan. Berikutnya akan saya tampilkan kutipan pidato, jadi dalam bentuk rekaman pidato saja. Kemudian kita akan sama-sama menentukan kutipan ini termasuk ke dalam bagian struktur pidato yang mana. Semoga kita dapat menyelesaikan ini dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Novia Winda, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada hari ini telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sayangnya, tidak semua generasi muda saat ini memahami arti penting sebuah pendidikan. Mereka memakai seragam dan mengaku pergi ke sekolah. Padahal mereka menyia-nyiakan waktu yang berharga hanya untuk sekedar nongkrong di warung atau melakukan hal yang berbahaya. Mereka tidak memikirkan biaya yang telah dihabiskan oleh orang tua mereka yang berharap anaknya bisa menimba ilmu dan menjadi sukses. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Inilah kasus yang masih sering terjadi di Indonesia. Padahal anak-anak yang serius dengan pendidikan tak sedikit yang mengalami putus sekolah. Dikarenakan keterbatasan ekonomi maupun keterbatasan akses dalam mencapai medan. Masih ingatkah Anda? Ada sebagian kecil saudara kita di daerah lain yang harus menyeberang sungai, bertaruh nyawa demi bisa sampai di sekolah. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan pribadi, mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan mempersiapkan diri untuk meraih pendidikan setinggi mungkin agar cita-cita yang diimpikan tercapai.
Untuk mengukur kemampuan pemahaman pada materi kali ini, saya telah membagikan link. Silakan klik link tersebut. Kalian kerjakan berdasarkan instruksi. Di sana kalian akan dibagikan berdasarkan kelompok secara profil dan minat kalian. Dan ikuti petunjuk ataupun instruksi berdasarkan kode yang telah kalian dapatkan. Silakan mengerjakan dan selamat berlatih.